Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bavana Marsyani Fitri dengan NIM 1050123301. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu descriptive analytics. Jadi, descriptive analytics adalah proses analisis data yang berfokus pada pemahaman terhadap apa yang telah terjadi di masa lalu. Analisis ini digunakan untuk menggambarkan, merangkum, dan menyajikan data historis dalam bentuk yang mudah dipahami seperti grafik, tabel, atau laporan. Tujuan utamanya yakni untuk memberikan gambaran umum terhadap data yang sudah terkumpul agar dapat membantu pengambilan keputusan berbasis informasi. Dengan menggunakan descriptive analytics, kita dapat mengidentifikasi tren, pola, dan hubungan antar variabel yang pernah terjadi, sehingga organisasi dapat mengevaluasi performa, mengukur hasil, dan memahami kondisi bisnis sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Karina Fadila Aldanis dengan NIM 1050H3001201. Pada kali ini saya akan menjelaskan dulu descriptive analytics-nya mengenai dataset penjualan peralatan yang kami temukan dari kaggle.com. Untuk kalian yang ingin belajar maupun berlatih mengenai visualisasi Power BI, kalian bisa menggunakan dataset dari BPS atau dari Kaggle. Next. Nah, selanjutnya kita akan membahas deskripsi analitik mengenai sum profit by subkategori, di mana penjualan produk atau barang yang paling laku atau profit yang tertinggi hingga terendah menggunakan visualisasi cluster bar chart. Seperti yang kita lihat dari chart tersebut, jumlah keuntungan mengalami tren penurunan yang menyebabkan penurunan sebesar 64,19% antara tahun 2020 dan 2025. Dengan jumlah 174.749 subkategori, Spidol memiliki jumlah keuntungan tertinggi dan 79,68% lebih tinggi dibandingkan Bindas yang memiliki jumlah keuntungan yang terendah yaitu 97.257. Nah, Spidol menyumbangkan 10,85% dari total jumlah keuntungan. Dari total 12 subkategori yang kita visualisasikan, jumlah keuntungan berada dalam rentang antara 97.257 hingga 174.749. Secara keseluruhan, jumlah keuntungan untuk setiap subkategori ini bervariasi di antara 97.257 sampai 174.749. Nah, yang mencerminkan distribusi performa keuangan dari berbagai produk yang dijual. Dan disinilah deskripsi analitik bekerja dengan menganalisis tren waktu, distribusi profit antar subkategori produk, serta sebaran dan variabilitas. Halo, perkenalkan nama saya Saskia Dwi Permana, NIM 105012300284. Di sini saya akan menjelaskan kategori mana yang paling tinggi demand-nya pada tahun tersebut. Yang dimana paling tinggi di sini dari data yang kami ambil dari Kaggle yang sebelumnya dibahas, itu adalah furniture. Yang selanjutnya furniture itu masih di atas 4 ribuan, yang dimana lain juga, tapi memang kenaikan dan penurunannya itu tidak signifikan per antar kategori. Nah, yang kedua itu diiringi oleh electronics, dan yang terakhir itu adalah kategori office supply. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai chart yang menampilkan kota letak penjualan produk yang paling laku. Seperti terlihat pada gambar bahwa kota New York berada di urutan pertama dengan nilai 18,93%, lalu kedua oleh kota California dengan nilai 18,26%, ketiga oleh kota Florida dengan nilai 16,75%, yang keempat oleh kota Texas dengan nilai 15,83%, yang kelima oleh kota Illinois dengan nilai 15,16%, dan terakhir adalah kota Ohio dengan penjualan terendah yakni dengan nilai 15,08%. Jadi pada diagram pie ini kita dapat melihat distribusi penggunaan metode pembayaran. Nah, terlihat bahwa metode pembayaran yang paling banyak digunakan adalah credit card dan debit card yang masing-masing mencakup persentase yang cukup besar dari keseluruhan semua transaksi. Sementara metode seperti COD dan UPI digunakan dalam jumlah yang lebih sedikit. Nah, dari data ini kita tuh bisa menyimpulkan bahwa konsumen itu lebih cenderung memilih metode pembayaran seperti yang non tunai dan yang cepat dan praktis seperti debit card ataupun credit card. Berikutnya yaitu ada grafik dari sum
sum profit buyer. Nah, grafik ini tuh menunjukkan total profit yang diperoleh dari setiap tahunnya. Nah, kita tuh bisa melihat adanya tren peningkatan keuntungan dari tahun ke tahun, dengan puncaknya terjadi pada tahun 2020. Namun, setelah itu terjadi Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang predictive analytics. Nah, predictive analytics ini adalah jenis analisis data yang digunakan untuk memprediksi kemungkinan kejadian di masa depan berdasarkan data historis dan teknik analisis statistik, algoritma machine learning, maupun pemodelan matematis. Nah, tujuan utama dari predictive analytics ini adalah untuk mengantisipasi tren, perilaku, ataupun hasil yang mungkin terjadi sehingga organisasi ataupun individu itu dapat mengambil keputusan lebih tepat dan strategis sebelum suatu kejadian itu benar-benar terjadi. Nah, predictive analytics ini bekerja dengan memanfaatkan data historis untuk menemukan pola yang bisa digunakan dalam memprediksi kejadian di masa depan. Nah, sehingga proses ini dimulai dari pengumpulan dan pembersihan data, lalu dilanjutkan dengan analisis untuk mengidentifikasi hubungan antar variabel. Setelah itu digunakan teknik seperti regresi, analisis deret waktu, atau algoritma machine learning untuk membangun model prediktif. Nah, model ini kemudian diuji untuk memastikan akurasinya sebelum digunakan pada data baru guna menghasilkan prediksi. Nah, dengan pendekatan ini, organisasi dapat membuat keputusan yang lebih proaktif dan berbasis data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mani Dita dengan NIM 105012300071, dan di sini saya akan menjelaskan terkait insights dari dashboard atau gambar yang terdapat di sini. Nah, pertama, apabila kita melihat ke grafik di pojok kiri atas, itu adalah penjelasan terkait scatter plot, yaitu jumlah atau sum of quantity berdasarkan sum of kategorinya. Nah, di sini terlihat bahwa Buffalo mencatat jumlah tertinggi sebanyak 977 unit, sedangkan Peoria memiliki jumlah terendah sebanyak 511 unit. Nah, artinya jumlah dari Buffalo merupakan 91,1% lebih tinggi dibanding Peoria sendiri. Nah, secara total, Buffalo menyumbangkan 7,67% dari keseluruhan jumlah yang ada. Ini menunjukkan bahwa Buffalo merupakan kontributor utama dibandingkan subkategori-subkategori lainnya. Nah, selanjutnya apabila kita melihat ke grafik bar di kanan atas, itu merupakan grafik jumlah berdasarkan kota atau city. Nah, Buffalo kembali menempati peringkat tertinggi, disusul oleh San Francisco, Rochester, dan juga Orlando. Nah, secara umum, distribusi dalam tiap kota ini cukup merata di antara kota-kota lainnya. Nah, meskipun Buffalo tetap menjadi outlier atau pengecualian dengan angka yang jauh lebih tinggi. Lalu, di bagian kanan bawah terdapat grafik area yang menunjukkan jumlah subkategori berdasarkan tahunnya. Kita bisa melihat bahwa puncaknya sendiri terjadi pada tahun 2022, lalu kemudian mengalami penurunan secara bertahap. Nah, penurunan paling drastis sendiri terjadi pada tahun 2025, di mana jumlah penurunan tersendiri jatuh sebanyak 74,27% dibandingkan tahun 2020. Nah, tren ini bisa menunjukkan pengurangan variasi produk ataupun pelaporan subkategori yang semakin sedikit dari tahun ke tahunnya. Nah, kesimpulannya sendiri adalah Buffalo secara konsisten menjadi kota dengan jumlah tertinggi, distributor antara kota-kota relatif merata, dan ada penurunan tren dalam jumlah subkategori dari tahun ke tahun.